Dimulai nggak Pak? Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah adik-adik, jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Baitul Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Maka dari itu, yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa kecukupan, ketenangan, nikmat berupa keamanan, dan yang paling mahal adalah nikmat berupa keimanan serta keistiqomahan untuk berbuat kebaikan hingga akhir hayat kita kelak. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita beserta anak-anak keturunan kita adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad, menjadi bagian yang memperoleh syafaat langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian, niki kula menggantikan kembali nggih Ustadz Juhdi. Sepertinya masih pemulihan atau mungkin ada kendala. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Tetapi sebelum itu, karena bertepatan besok niku Bapak Ibu sekalian, hari Rabu adalah Yaumut Tasu'ah dan hari Kamis adalah Yaum Ashura, maka sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir di sini, saya atau kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian agar jangan terlewat dari keutamaan hari Ashura, yaitu nopo? Yang pertama adalah berpuasa jika mampu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, wasu'ila an sawmi yaumil arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Wasu'ila an sawmi yaumi ashura faqala yukaffiru sanah al madiyah. Beliau ditanya tentang keistimewaan atau keutamaan puasa pada hari Ashura, maka beliau menjawab, puasa Ashura akan menghapus dosa setahun yang telah berlalu, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Kemudian kita Bapak Ibu sekalian juga dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 atau yang disebut dengan Yaumut Tasu'ah, sebagaimana sabda Rasulullah. Jadi para sahabat niku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari ini atau hari Ashura adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian,
Di antara syariat mengapa orang-orang Yahudi berpuasa Asyura adalah karena Nabi Musa alaihissalam niku juga berpuasa pada hari Asyura sebagai tanda syukur untuk memperingati karena pada tanggal tersebut Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari Fir'aun serta seluruh pasukannya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Jika demikian, maka tahun berikutnya kita akan berpuasa dari tanggal 9. Untuk apa fungsinya Bapak Ibu sekalian? Untuk mukhalafatul yahud, untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi kalau kebiasaan orang Yahudi niku puasanya hanya tanggal 10, maka Rasulullah ingin menyelisihinya. Maka beliau menambah tanggal 9 dan tanggal 10 agar supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Dan ini merupakan kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau niku senang sekali atau suka sekali menyelisihi adat istiadat ataupun kekhasan yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, misalnya kaum Yahudi niku suka memanjangkan kumis. Nek jenengan ningali video-video teng pundi teng Israel niku, nah niku kan kumisnya kadang sampai di tali-tali ngoten dipintal. Maka Rasulullah mensunahkan untuk mencukur kumis, memanjangkan jenggot dan seterusnya. Tetapi ternyata qadarullah falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ketika Rasul sudah berazam untuk berpuasa tahun depan dari tanggal 9, ternyata beliau sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama jika memungkinkan dan mampu ataupun ada kemudahan di sana untuk berpuasa dari tanggal 9 sampai 10, itu yang terbaik. Nek mboten saged dari tanggal 10, nek mboten saged yang penting nopo diniatkan terlebih dahulu. Mangke ketika tanggal 10 kok delalah ada acara, ada rapat atau ternyata ada halangan, yang penting kita sudah berniat mulai dari hari ini. Dan niat kebaikan Bapak Ibu sekalian itu dihitung sebagai kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan berikutnya yang dihasung oleh Rasulullah untuk dikerjakan pada bulan Asyura adalah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis At-Tabrani. Beliau bersabda, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura awsa'allahu alaihi sa'iris sanah. Man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura, barang siapa yang meluaskan, meluaskan di sini dalam artian apa? Memudahkan, meluaskan untuk keluarganya nafkahnya pada hari Asyura, maka awsa'allahu alaihi sa'irus sanah, Allah akan meluaskan juga baginya, bagi hamba tadi Bapak Ibu sekalian, akan meluaskan juga baginya rizkinya selama 1 tahun penuh. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, meskipun di sana ada perbedaan di antara para ulama, ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini dhaif, tetapi pengakuan yang telah diterapkan oleh tabi'in, bahkan pembesar tabi'in yang bernama Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan qad jarrabnahu mundu khamsina aw sittina sanatan fama ra'ayna illa khairan.
kami telah jerobna, telah mencoba atau telah mengamalkan hadis ini. Jadi ketika hari Asyura diluaskan pemberian nafkahnya. Nek misalnya mingguan biasanya diberi, atau per hari misalnya memberi nafkah kepada keluarga pinten Pak kira-kira Pak? 100.000 misalnya. Misalnya 100.000 untuk belanja. Maka hari Asyura ditambah 200.000, 300 dan seterusnya. Ibnu Uyainah mengatakan kami telah mencoba atau mengamalkan hadis ini selama khamsina sanah, 50 tahun, au sittina sanah, sampai 60 tahun. Dan ini bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu sekalian, 50 sampai 60 tahun lamanya. Maka beliau mengatakan fama ra'ayna illa khairan, maka kami tidak melihat hasil dari pengamalan hadis tadi illa khairan, kecuali kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mungkin terkhusus bapak-bapak besok di hari Asyura monggo semampunya kita meluaskan, menambah, meningkatkan. Nek sunnahnya tapi ini memberi hadiah bahkan kepada anggota keluarga, kepada istri, kepada anak-anak pada hari Asyura. Agar apa? Agar Allah juga meluaskan rezeki kita selama 1 tahun penuh. Niki Bapak siap mboten Pak kira-kira? Bapak siap memberi yang diserambi? Ibu-ibu siap menerima? Wah niku istri saya sudah senyum-senyum Pak. Kayaknya sudah siap. Aduh. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti ada bapak yang ngomong, tapi Pak Ustadz, saya itu setiap gajian langsung semuanya saya serahkan kepada istri. Nek begitu pripun Pak caranya? Karena sebagian teman-teman saya demikian Bapak Ibu sekalian. Ada ustadz yang saya tanya, kamu nek habis gajian gimana cara ngatur keuangan? Pokoknya saya tiap dapat uang saya ngambil sedikit buat pegangan, sisanya tak kasihkan ke istri. Nek niku mboten ngetos kula. Bagaimana cara meluaskannya? Mungkin meluaskan dari segi pelayanan Misalnya nek hari biasa yang masak ibu-ibu nanti pas hari Asyura napa mau bapak-bapak yang mungkin uangnya dipegang oleh istri pun niki hari Asyura khusus tak saya yang masak atau saya yang bersih-bersih dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis berkaitan dengan hari Asyura, yang pertama kita berpuasa, yang kedua kita melapangkan, meluaskan nafkah kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak-anak kita dan seterusnya. Dan tadi ganjarannya sudah kita sebutkan. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn falaqtahamal 'aqabah. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang berbunyi wa hadaynahu an-najdayn.
Tafsir yang pertama Bapak Ibu sekalian yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya wahadainahun najdain artinya adalah Allah memberikan hidayah ataupun memberikan petunjuk kepada setiap manusia, najdain, thariqul khairi wa thariqus syarr, jalan untuk menuju kepada kebaikan serta jalan untuk menuju kepada keburukan. Yang mana kedua jalan ini sudah sangat-sangat jelas. Maka manusia yang secara normal Bapak Ibu sekalian pasti bisa dengan mudah membedakan ini baik, ini buruk, ya. Ini berbahaya atau ini bermanfaat. Nah, kemampuan untuk membedakan tadi Bapak Ibu sekalian adalah termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Kemudian pendapat berikutnya tentang firman Allah, wahadainahun najdain, maka kami memberikan kepadanya hidayah atau petunjuk kepada najdain. Ini adalah pendapat yang dibawa oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas niki Bapak Ibu sekalian termasuk sahabat yang ahli tafsir. Nanti ada sekitar 6 sahabat yang memiliki kekhususan sebagai mufassirin, dan 4-nya kebetulan namanya Abdullah. Di antaranya adalah ada yang namanya Abdullah bin Abbas, keponakannya Rasulullah. Beliau mengatakan waruya an Ibni Abbas wa Sa'id ibn al-Musayyib annahuma thadyan. Jadi najdain maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian 2 anggota tubuh, yang darinya seorang bayi niku makan dan minum. Maka kemudian Ar-Razi mengatakan wallahu ta'ala hadat tiflas saghir hatta irtada'aha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang bayi itu dilahirkan, Allah lah yang memberikan kepadanya petunjuk naluri bahwasanya dari sanalah ia akan makan dan minum. Maka kita membayangkan Bapak Ibu sekalian, di dalam perut ibunya janin tadi tidak diajari nanti kamu makan dari sini, kamu minum dari sini. Tetapi begitu ia lahir, ia langsung paham ia harus makan dan minum dari mana. Maka ini Bapak Ibu sekalian merupakan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sebagai pengingat bagi kita untuk tidak merasa khawatir. Mengapa? Karena tadi anak yang baru lahir, bayi tadi yang tidak punya kemampuan apa-apa, itu saja sudah begitu ia lahir ke dunia langsung dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian untuk tidak merasa ragu. Mengapa? Karena bayi yang lahir saja sudah ditakar dari mana ia akan minum, dari mana ia akan makan. Maka demikian pula Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana ia akan mendapatkan penghasilan, dari mana ia akan mendapatkan penghidupan, itu sudah dicatat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fis samawati wal ard illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah segala sesuatu yang berjalan di atas dunia, di atas bumi Bapak Ibu sekalian, baik niku manusia maupun hewan, hewanipun hewan laut, hewan udara, hewan darat, illa 'alallahi rizquha, melainkan di sisi Allah lah, atau Allah lah yang bertanggung jawab untuk memberinya rizki. Dan Allah adalah zat yang ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu mampu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita sebagai manusia, sebagai hamba, benar-benar bertawakal kepada Allah dan benar-benar menyadari bagaimana sayangnya
sempurnanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka kemudian salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang bernama Al-Qaffal. Al-Qaffal niki Bapak Ibu sekalian adalah ulama yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Az-Zahabi, makanya judulnya Siyar Alamin Nubala, niku adalah kitab sejarah yang paling napa nggih? Kitab sejarah paling tebal yang pernah saya temui. Karena kitab Siyar Alamin Nubala niku Bapak Ibu sekalian tidak hanya 1 atau 2 jilid, tapi sampai 21 jilid. Nggih. Niku kula pernah melihat atau membaca di maktabah di perpustakaan ketika di luar dulu. Itu panjangnya hampir 1 meter Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 judul kitab panjangnya hampir 1 meter. Dan itu Bapak Ibu sekalian memuat sejarah ataupun biografi manusia-manusia dari awal sampai masa hidupnya Imam Az-Zahabi. Nah, di antaranya yang disebutkan adalah Imam Al-Qaffal. Nama aslinya adalah Abu Bakar Al-Qaffal. Di antara pujian yang diberikan para ulama kepadanya, mereka mengatakan huwa malakun ala suratin nas. Al-Qaffal ini seakan-akan seperti malaikat tetapi dalam bentuk manusia. Maka niki napa Bapak Ibu sekalian menunjukkan bagaimana luar biasanya, bagaimana alimnya, abidnya, berilmunya, semangat ibadahnya dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Al-Qaffal. Bahkan dikabarkan juga di dalam kitab yang sama, beliau setiap kali mengajar, setiap kali mengajar Bapak Ibu sekalian itu pasti menangis, karena takut kepada Allah. Maka berkaitan dengan ayat tadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama tadi alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Manusia oleh Allah diberikan 2 mata untuk melihat, lisan untuk berbicara, ditunjukkan arah rizkinya. Setiap yang lahir tidak peduli manusia ini nantinya akan bagaimana, apakah dia akan taat kepada Allah atau tidak, ini sudah dijamin oleh Allah. Maka kemudian Al-Qaffal mengatakan inna man qadara ala an yakhluqa minal ma'il mahini qalban aqulan wa lisanan qaulan fahuwa ala ihlaki ma khalaqa qadirun wa bima yukhfihi al makhluqu alimun famal udhru fi adh-dhahabi an hadha ma'a wuduhi wa mal hujjatu fil kufri billah min tadahuri ni'ami wa mal illatu fit ta'zizi ala Allahi wa ala ansariddin bil mali wa huwal mu'ti lahu. Beliau mengatakan tentang ayat tadi, inna man qadara ala an yakhluqa minal ma'il mahin, sesungguhnya zat yang mampu ayyakhluqa untuk menciptakan suatu makhluk min ma'il mahin, dari air yang terhina, dari air yang terhina. Mengapa disebut demikian Bapak Ibu sekalian? Karena kita semua diciptakan dari air, begitu, yang keluar dari tempat yang tidak baik. Tetapi dari air tadi tumbuhlah janin, lalu menjadi makhluk yang sempurna, yang memiliki qalban aqulan wa lisanan qaulan. Makhluk yang dari air tadi tiba-tiba ia menjadi makhluk yang memiliki hati aqulan, hati yang bisa berpikir, wa lisanan qaulan, memiliki lisan yang bisa dipakai untuk berbicara. Padahal asal muasalnya dari mana tadi Bapak Ibu sekalian? Dari air yang remeh,
kok bisa tiba-tiba menjadi makhluk sempurna, memiliki hati yang bisa berpikir, memiliki lisan yang bisa berbicara dengannya. Maka kemudian beliau melanjutkan perkataannya, fahuwa ala ikhlaqi ma khalaqa qadirun. Maka zat yang mampu untuk menciptakan yang tadi itu adalah zat yang sama yang ala ihlaqi ma khalaqa qadirun, yang mampu juga untuk menghancurkan, untuk membinasakan, untuk menghilangkan apa yang tadi ia ciptakan. Wa bima yukhfihil makhluqu alimun, dan zat yang sama tadi Bapak sekalian, yaitu Allah, ia terhadap apa yang disembunyikan oleh makhluk yang tadi ia ciptakan sangat mengetahui. Maka Bapak Ibu sekalian, saat kita terfikir bahwasanya ada niat buruk kita, ada makar yang kita perbuat yang mungkin orang lain tidak tahu, dan bahkan kita mungkin berpikir Allah pun tidak tahu, maka ini perkataan ini Bapak Ibu sekalian membuat kita berpikir, yang menciptakan kita niku Allah, maka bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui apa yang kita sembunyikan. Maka kemudian beliau melanjutkan perkataannya, famal udhru fi dhahabi an hadza ma'a wuduhihi. Maka bagaimana mungkin seorang hamba melupakan dua hal ini. Yang pertama bahwasanya Allah itu mampu membinasakannya sebagaimana Allah mampu untuk menciptakannya. Yang kedua, bagaimana Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dirinya, karena Allah lah yang menciptakannya. Wa mal hujjatu fil kufri billah ma min tadahuri ni'ami. Dan apa alasan, apa hujjah yang dimiliki oleh seorang hamba ketika ia berbuat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah sedemikian jelasnya. Famal udru wa mal illatu fit ta'zizi 'ala Allah wa 'ala ansari dini bil mali. Maka apa alasan yang dimiliki oleh seorang hamba atau seorang manusia ketika ia ta'ziz, ta'ziz niku napa Bapak sekalian, menindas, mengzalimi, mencelakakan, mengancam Allah Subhanahu wa taala, wala ansori dini, dan orang-orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, bil mali, dengan hartanya. Niki kembali kemana Bapak-Bapak sekalian? Kembali kepada kafir Quraisy yang dulu kita sebutkan di dalam ayat, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghilangkan, menghabiskan banyak hartaku untuk memusuhi Muhammad, untuk memusuhi sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, untuk memusuhi Islam. Maka di sini Al-Qafal tadi mengatakan, apa alasan yang kok sampai ia berbuat seperti itu dengan hartanya? Wa huwal mu'ti lahu, padahal Allah lah yang memberinya harta. Sehingga pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Di saat kita ingin berbuat zalim kepada orang lain dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan kemampuan kita, maka pertanyaan yang sama harus kita tanyakan kepada diri kita. Apa alasanmu? Sedangkan kekuasaan yang kamu miliki, kemampuan yang kamu miliki, kekuatan yang kamu miliki, harta yang kamu miliki, itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa engkau malah menggunakannya untuk memusuhi dakwah Islam, untuk memusuhi umat Nabi Muhammad dan seterusnya? Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, falaqatahamal aqabah. Niki kita baca dulu terjemahan bebasnya. Di dalam Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia disebutkan falaqatahamal aqabah, niku artinya adalah tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian ada dua kata. Yang pertama adalah iqtahama, yang kedua adalah al-aqabah.
Maka yang pertama al-iktiham. Apa itu artinya al-iktiham Bapak Ibu sekalian? Al-iktiham artinya adalah ad-dukhulu fil amri syadidi. Al-iktiham adalah kondisi di mana seseorang memasukkan dirinya kepada situasi yang berat atau situasi yang sulit. Situasi yang berat bagi mentalnya, yang berat bagi tubuhnya, yang berat bagi pikirannya, niku yang disebut dengan al-iktiham. Maka tadi terjemahnya apa? Jalan yang sukar dan tidak disukai. Maka al-iktiham adalah apa? Kondisi di mana seseorang niku apa? Memasukkan dirinya untuk berada di tempat yang sulit, tempat yang berat, pokoknya tidak ada kenikmatannya. Kemudian al-aqabah, kalimat al-aqabah Bapak Ibu sekalian, meskipun nanti akan ditafsirkan dengan ayat selanjutnya apa yang dimaksud dengan al-aqabah, tetapi di antara tafsir al-aqabah secara bahasa, aqabah niku adalah jalan yang tinggi, jalan yang menanjak, atau nek gampangnya kita sesuatu yang ada di puncak ketinggian, di puncak gunung. Maka tentu Bapak Ibu sekalian, untuk meraih sesuatu yang ada di puncak gunung tadi harus ada yang namanya kesukaran, ada al-iktiham, ada yang namanya kesulitan. Kita Bapak Ibu sekalian, kalau mau mendaki gunung niku kira-kira butuh persiapan mboten, Pak? Pasti sangat-sangat butuh. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendaki gunung. Dan juga orang yang mampu tidak di sembarang waktu ia bisa mendaki gunung. Misalnya apa? Ada anak muda masih sehat, kuat, bangun tidur disuruh mendaki gunung. Dan mriki gunung napa Pak? Sing enten. Gunung Limau nggih. Limau niku pundi niku? Nggih, situ Ngau. Nah, bangun tidur ayo le ndaki gunung. Nah niku waduh berat nggih. Napa malih nggih misale kula waduh. Kita ini kula 10 meter pun nggih ngoten niku. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, al-iktiham atau ayat tadi Bapak Ibu sekalian adalah tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada kafir Quraisy tadi dan pada umumnya untuk kita semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat atau firman Allah falaqtahamal aqabah artinya adalah Allah niku napa ketika tadi nggih kaum kafir Quraisy tadi mengatakan yaqulu ahlaktu malaluban, hartaku yang sangat banyak. Maka orang Quraisy tadi merasa bahwasanya ketika ia menghabiskan hartanya, meninfakkan harta yang sangat banyak untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi dakwah Rasulullah, orang kafir Quraisy tadi Bapak Ibu sekalian menyangka bahwasanya itu adalah jalan yang sulit, jalan terjal menuju kepada kemuliaan. Maka di ayat ini Allah menepis anggapan tersebut. Itu sama sekali bukan jalan untuk menuju kemuliaan. Kalau kamu ingin jalan yang berat, jalan yang sulit untuk menuju kemuliaan di dalam menginfakkan hartamu, maka falaqtahamal aqabah. Mari bersama-sama, mari menuju atau meniti jalan yang penuh dengan kesukaran, jalan yang menanjak penuh dengan kesulitan. Tetapi di ujungnya atau di puncaknya Bapak Ibu sekalian, di sana ada kemuliaan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti amal-amal soleh yang akan disebutkan di ayat-ayat berikutnya, itu semua akan berkaitan dengan infak, berkaitan dengan mengeluarkan harta. Dan Allah ingin menunjukkan, kalau kamu ingin mengeluarkan harta, ini loh
jalan yang benar, jalan yang menuju kepada kemuliaan. Tetapi ingat, jalan untuk menuju ke sana, untuk mengeluarkan harta yang nanti disifati pada setiap amal tadi, itu bukanlah perkara yang mudah. Mengeluarkan harta pada waktu-waktu nanti, pada amal-amal khusus nanti, adalah sesuatu yang sukar, yang berat Bapak Ibu sekalian, yang tidak akan mampu untuk menempuhnya, untuk menjalaninya, kecuali orang-orang yang diberikan kemampuan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengulang kembali di ayat yang berikutnya, wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah engkau apa itu al-aqabah? Ini Bapak Ibu sekalian yang di dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-istifham lit-tashwiki wat-tafkhim. Pertanyaan yang diniatkan untuk nopo? Menarik perhatian audien, untuk menarik perhatian nopo? Orang yang sedang diajak berbicara, sehingga ia lebih tertarik, lebih penasaran, dan lebih memperhatikan. Ini kan kadang nopo di antara uslub atau cara-cara mengajar, mungkin banyak yang menjadi guru itu biasanya nopo di antara cara agar guru menarik perhatian murid adalah dengan bertanya, ayo siapa tadi yang tahu nomor ini, nanti ada hadiahnya, dan seterusnya. Maka demikian pula di antara uslub ataupun cara yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah dengan menggunakan pertanyaan. Dan pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, Allah bertanya bukan karena Allah tidak mengetahuinya, tetapi Allah bertanya agar supaya orang yang membaca Al-Quran tadi, ia semakin tertarik, semakin memperhatikan. Dan ini banyak termaktub, tidak hanya di surat Al-Balad, contohnya di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Maka ayat berikutnya menjelaskan, yauma yakunun nasu kal farashin mangfus wa takunul jibalu kal ihnil, dan seterusnya. Atau al-haqah, wa ma adraka mal haqah, dan seterusnya. Maka sama Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Allah berfirman, wa ma adraka mal aqabah. Maka tahukah engkau apa itu yang dimaksud dengan al-aqabah? Apa yang dimaksud dengan kesulitan, yang mana dengan kesulitan ini kamu akan memperoleh al-aqabah, kemuliaan yang luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menjelaskan di ayat berikutnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakku raqabah. Amalan yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah fakku raqabah. Terjemahan bebasnya adalah yaitu melepaskan atau membebaskan perbudakan hamba sahaya. Ini adalah amal yang pertama yang berkaitan dengan menginfakkan harta. Berarti nopo? Tidak sembarang berinfak. Ini adalah infak yang sifatnya nopo? Fakku raqabah, membebaskan seorang budak. Maka kemudian membebaskan seorang budak ini Bapak Ibu sekalian adalah amalan yang sangat luar biasa keutamaannya. Mengapa? Karena harta yang dikeluarkan untuk melaksanakannya itu tidak mungkin sedikit. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku hampir menghabiskan seluruh hartanya untuk membebaskan budak-budak dari kaum muslimin ketika itu. Ketika di Makkah, pada awal-awal masa dakwah Nabi Muhammad niku yang banyak masuk Islam adalah dari kaum budak, kaum hamba sahaya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq banyak mengeluarkan uang untuk meninfakkan uangnya untuk membebaskan hamba sahaya yang harganya sangat-sangat mahal. Bahkan Bapak Ibu sekalian dikisahkan
dulu nggih, ketika Abu Bakar As-Siddiq niku terkenal ya, mudah untuk membeli nggih, bahkan menaikkan harga dari sewajarnya nggih. Misalnya apa? Tuannya ingin niki hamba ini dihargai 10 juta. Abu Bakar As-Siddiq tidak menawar, tapi napa Bapak Ibu sekalian, menambahi, ini 20 juta saja saya beli. Nah, maka dulu sampai ada tradisi ketika ada orang kafir Quraisy nggih, dia sedang kekurangan hartanya, maka ia menyiksa budaknya, menyiksa hamba sahayanya, agar apa? Agar Abu Bakar As-Siddiq mau membelinya dengan harga yang tinggi. Nggih, alhamdulillah hari ini perbudakan sudah dihapuskan. Ya. Maka nanti akan ada tafsiran lainnya dari fakku raqabah. Kira-kira sakit mboten kita yang hari ini tidak ada sistem tadi perbudakan melakukan amalan fakku raqabah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mekaten nggih, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Sebelum saya akhiri nggih, tadi menekankan kembali tentang keutamaan puasa pada hari Tasu'a dan Asyura, hari Rabu besok dan hari Kamis. Yang penting apa? Diniatkan terlebih dahulu. Ketika nanti ternyata ada halangan nggih, ada uzur ya, yang penting sudah berniat dan sudah dihitung kebaikan. Yang kedua nggih, di hari Asyura nek niki insyaallah ibu-ibu mboten lupa, karena nanti kayaknya siap menagih ketika di rumah ya, jangan lupa untuk melapangkan sedikit nafkah untuk keluarga kita agar apa, kebaikannya kembali juga kepada kita selama 1 tahun penuh. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.